Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Ketemu bersama kami podcast Humas Polda Metro Jaya. Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Oke. Jadi Bang, kebetulan podcast Humas Polda Metro Jaya ini Baru dibikin. yang bertopik mau diulas, mau dibicarakan adalah kenapa harus mencintai polisi? Seperti itu Bang. Oh, Jadi iya. kan kadang di dalam kemasyarakatan itu masih banyak yang bingung seperti apa sih polisi awal mulanya, terus bagaimana masuk polisi, pertama-tama jadi masuk polisi. Kalau menurut Abang nih, Abang itu masuk polisi karena apa sih? Ya, kalau gue karena pas kebutuhan kali ya. Karena pas kebetulan gue cita-cita gue sih sebenarnya pengusaha. Oke. Ya kan? Tapi karena nggak ada modal, pas kebetulan ada pendaftaran polisi, gue daftar polisi dan alhamdulillah sekali daftar langsung masuk. Pakai duit gak? Hah? Pakai duit gak? Ya kalau ongkos udah pasti ya. Ongkos fotokopi udah pasti. Tapi pas kebetulan ya memang kebetulan waktu itu kita juga kebetulan dari atlet. Oke. Atlet lari. Oh, Abang antri lari? Iya, lari dari kenyataan. Iya. Terus? Iya, pas kebetulan juga kita daftar polisi ya alhamdulillah sih jalan lancar. Berarti dari awal cita-cita Abang polisi dong ya? Ya, iya memang cita-cita polisi karena bukan apa-apa. Kita kan tinggal di asrama, Le. Oke. Tinggal di asrama, kita sering ngelihat ya istilahnya bokap gue juga polisi, Oke. om gue juga polisi. Jadi ya lama-kelamaan enak juga ya. Pakai pakaian preman begitu gitu kan. Tapi bisa nangkep gitu Tapi ya? bisa nangkep. Berarti dari awal cita-cita Abang udah seperti itu ya, jadi polisi, nangkap penjahat untuk sekaligus melindungi masyarakat. Betul. Terus gini Bang, ada pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Waktu pertama masuk polisi itu, Abang nih udah daftar polisi, tes, terus habis itu Abang lulus nih, terus masuk pendidikan, gimana sih rasanya? Apa sih pertama-tama Bang pas ceritanya nih, kalau misalnya masyarakat nih ada yang daftar polisi, kan pengen tahu juga seperti apa sih, mungkin ada yang sudah daftar terus gagal, supaya mereka ada keinginan juga supaya terus mendaftar karena memang cita-citanya jadi polisi. Pas Abang sudah daftar, testing lulus, nah pendidikan, terus apa sih yang Abang alami pertama-tama seperti itu? Ya pokoknya sih ya pertama-tama sih mungkin ya kalau buat orang yang baru pertama kali bro mungkin kaget. Ya tapi ya karena pas kebetulan gue juga waktu SMA juga gue ikut yang namanya Forum Komunikasi Putra Putri Oh, sudah nggak asing. ABRI. Ya pas kebetulan juga gue ikut Latkorwa, latihan kader organisasi Purwa pada tahun 94. Jadi memang sudah terbiasa untuk dilatih seperti itu. Jadi pas pada saat waktu daftar kita di tes, baik itu jasmani, psikologi, kita sudah memahami. Oke. Jadi pas pada saat waktu masuk pendidikan pun ya sudah biasa aja. Nah, pas Abang pas masuk nih ke Abang pendidikan di mana sih itu? Gue SPN Lido. SPN Lido dekat ya. Sekarang SPN mau apa? SPN Polda Metro ya. SPN Polda Metro. Terus pas masuk nih Bang, yang saya alami kan seperti saya dulu di Mojokerto ya. Pas Abang masuk nih ke kesatrian SPN Lido itu yang sekarang SPN Polda Metro Jaya itu, yang Abang rasakan, yang Abang alamin apa sih pertama-tama Bang? Apa ya yang gue Kan rasain? dari sipil nih ya, dari masyarakat biasa, terus daftar, rasanya seperti apa sih? Mungkin Iya karena itu tadi gue awalnya udah ikut latihan kader organisasi Purwa. Jadi sudah Jadi pas nggak udah asing ya? masuk, oh begini ya, gue ya udah lanjut dari pertama turun dari truk kita suruh jalan jongkok sama. turun dari truk Jalan jongkok masuk ke satrian, baru dari situ kita di Oke. guling-guling istilahnya ya. Oh, ada diguling-guling Weh, ya? pembasisan. Oh, basis. Nah, basis iya dong, dasar ya. pembentukan. Ketemu jongkok nggak?
Ketemu almarhum. Itu paling top. Tapi beliaunya membuat calon-calon siswa-siswa itu menjadi benar-benar disiplin. Betul, disiplin banget tuh. Terus pengalaman abang di pendidikan di SPN Lido itu apa sih bang yang paling yang paling berkesan? Terus satu lagi bang, ceritanya gimana sih abang dari Jakaria jadi Jacqueline gitu gimana? Itu pasti bang. Iya. Jadi ceritanya dulu gue lagi pas IBL ya. Dulu kan IBL tuh. Biar masyarakat tahu. Ya istilahnya liburan lah. Liburan pada saat waktu selesai pembasisan. Ya kan, udah selesai 3 bulan gue di basis, gue pulang, selesai itu udahlah kembali ke SPN Lido. Tapi itu udah 2 kali balik lah. Gue udah 2 kali IBL. Nah gue balik, pikir gue biarin keren nih, gue pakai nama Jacqueline gitu kan. Udah Jacqueline lah gue pakai nama Jacqueline. Pulang ke SPN Lido pas kebetulan terlambat Waktunya nggak terlambat sih sebenarnya. Abang kok bisa tiba-tiba milih Jacqueline gitu loh? Kan ada misalnya mungkin apa? Makanya Jacqueline Chopper karena gue hobi motor chopper gitu Jadi ya udah papan nama kan nggak mungkin loh. Papan namanya Jacqueline Chopper yang ada dari sini ke sini dong. Jadi ya udah akhirnya Jacqueline udah gue di stop lah nih sama KSPN baru. Nah KSPN baru itu setelah balik lagi ya, setelah dari IBL ya. Nah Pak Letkol Ibrahim pada saat waktu itu KSPN baru diganti. Kepala sekolah polisi. Gue belum tahu kan gitu. Pada saat itu dicegat lah, hei siswa, siap. Kamu tahu siapa saya? Siap. Siapa saya? Siap. Iya siapa saya? Siap sersan. Akhirnya diambil lah papan nama gue, dikasihin lah tuh kayak yang itu tuh tadi tuh. Almarhum Jongok Alamsa Marpao. Apel malam nih ceritanya. Pas apel malam langsung Pak Jongok tuh lewat toa Zaman dulu kan toa tuh. Ya. Langsung Pak Jongok ngomong lah. Ya perhatian kepada seluruh siswa, kita ketambahan siswa baru dari RRC. Namanya Jacqueline. Dia melebihi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Letnan Kolonel diturunkan jadi sersan. Disitulah akhirnya sampai sekarang ya udah Jacqueline. Dari Jakaria ingatnya dari Jacqueline. Iya kan kalau orang Betawi kan Jakaria pasti panggilnya Jack bro. Oh iya. Bukan Ria ya. Bukan. Ria takabur dong. Sombong dong. Kalau saya dulu bang sedih bang. Kalau abang kan mungkin udah dari keluarga polisi, terus sudah pernah istilahnya udah tahu lah seperti apa nanti pas pendidikan di situ kan bang. Kalau saya dulu sedih bang. Jadi saya dulu karena lewat aja dari depan sini, dari depan Komdak dulu namanya. Ya Komdak. Kebetulan saya sudah istilahnya udah patah arang lah dulu pas. Maksudnya lewat gimana nih? Apa dulu lo jadi kenek apa jadi supir? Sebelum masuk polisi deh ya? Enggak bang, kalau kenek itu dulu sih pernah. Oh pernah. Cuman Pulau Gadung, Pulau Gebang. Kalau saya lagi senggang itu saya main dari Pulau Gebang ke Blok M. Cuman kan melewatin Komdak. Cuman pada tahun 95 saya udah juga pernah daftar di Akabri. Cuman karena gagal ya udah nggak pernah lagi daftar apapun. Ternyata sampai tahun 98 akhirnya lewat dari sini, dari depan Komdak, penerimaan Dikmaba PK Polri. Wah, masih PK ya, prajurit karir. Akhirnya saya udah coba untuk daftar, saya mempersiapkan diri, saya olahraga lagi, yang tadinya pendaftaran yang itu sudah saya lupakan, akhirnya saya ulangi lagi, ternyata pas daftar lulus. Jadi kita skip masalah tentang daftarnya ini dan lulusnya. Berarti cuma sekali daftar ya? Untuk di sini sekali, di tempat lain sering. Jadi tapi tetap semangat. Tuh contoh tuh bro, tetap semangat. Walaupun gagal, ingat ya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Iya Bang Jack. Iya dong bro. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal kasih tahu maknya. Jadi akhirnya yang bikin sedih itu bang, saya kan istilahnya merantau ya. Dari Pematang Siantar ke Jakarta, terus ternyata di sini juga seperti itu. Akhirnya saya diterima,
Akhirnya setelah diterima, pendidikan saya nggak di Lido bang, saya di Mojokerto bang, Jawa Wah, Timur. mantap. Berangkat ke Jawa Timur, saya pada tahun 98 itu pendidikan cuma bawa uang 20.000. Mantap ya. Iya, akhirnya ada teman saya almarhum itu satu siswa pengiriman Polda Metro Jaya. Kita ke Polda Metro, kita diterima dulu sekitar 800-an. 800-an itu kita diterima, setelah 800 di Lido 500, 300-nya dibagi. Ada Mojokerto, Purwokerto, Lampung, Kalimantan. Kita di Mojokerto ada 103 kalau nggak salah. Setelah itu kita dari Polda Metro dikirim 103 ke Mojokerto. Sedih bang. Sedihnya apa bang? Yang bikin lucu tau, udah jauh dari rumah, yang namanya kita perantau itu seperti apa? Terus kalau di sana kan di Siantari kan orang Batak kan, jarang dengar bahasa Jawa. Terus pada saat saya di Mojokerto, bahasa Jawa semua kan. Iya. Nah, adapun pengiriman dari Polda Jawa Barat itu sedikit, yang ada di situ bahasa Jawa semua. Yang bikin lucu apa? 3 bulan pertama pas basis itu saya pusing itu dengar bahasa Jawa. Setelah basis saya yang bahasa Jawa. Jadi bisa dong lo ya. Iya. Jadi sekarang bahasa Batak bisa, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Batak, Pintar. bahasa Sunda. Wih. Bahasa halus aja bang. Akhirnya setelah selesai itu yang membuat saya terkesan dulu itu bang apa? Pada saat sudah kita datang ke Satrian Polda Jawa Timur itu, SPN itu, kita pas masuk ke situ, yang paling berkesan sama saya pas pembagian baju. Kaporlap. Hijau Iya. itu pas. Cuman ya karena memang pembagiannya disamaratakan, saya ke bagian yang besar itu. Jadi kayak Gede pakai banget. sarung. Jadi kayak sarung ya ada pakai. Tapi di situ bang terasa bang, bahwasanya kita itu diterima jadi polisi, disumpah untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Merinding bulu kita bang di situ. Iya dong, Sama harus. seperti itu. Jadi pas sudah penerimaan itu yang kita rasakan. Oh ini saya jadi polisi. Rasanya bangga banget itu. Bangga berarti dong masuk polisi. Bangga banget. Bangga. Sama kayak abang. Nah, bangga. iyalah bangga lah. Terus, nah tadi gue tanya lagi, pakai duit gak lo? Oh, saya asli clean. Karena gimana saya mau pakai duit? Orang tua saya juga, mereka itu yang namanya harus bisa menyelesaikan segala sesuatu tanpa bantuan orang tua. Karena orang tua saya menekankan kalau sudah umur di atas 20 tahun itu sudah harus berangkat dari sini. Jadi Tuh sama seperti jadi juga itu. Jadi harus kita ingetin juga nih buat para calon-calon nih yang mau daftar jadi anggota polisi. Yang penting satu, siapin fisik le ya. Siapin fisik, mental lo deh. Ya, rajin belajar. Dan yang terpenting jangan lu percaya sama orang yang ngejanjiin untuk masuk jadi polisi. Dengan imbalan uang dan kuasa ya. Nah, enggak ada tuh. Yang pertama kalau saya bang, yang pertama berarti jangan percaya ya. Jangan percaya. Jadi kalau andai kata begitu ya. Kalau andai kata ada yang begitu berarti lo laporin. Ya, kalau kata anak-anak muda sekarang no video hoax. Tapi enggak juga. Yang penting kan sekarang nih Kapolri sekarang kan udah jelas ya. Transparansi, berkeadilan. Kan udah jelas. Seperti itu bang. Jadi pernah juga seperti ini ada family biasa kan, family terus bilang gini, Ito gitu kan manggilnya Ito saya. Ini ada mau daftar polisi katanya. Ada nggak channelnya itu katanya gitu kan saya bilang berarti itu nggak punya kepercayaan anaknya, itu nggak punya kepercayaan diri. Yang pertama harus serah sama Tuhan ya kan. Dan habis itu kedua itu harus punya kemampuan otak, fisik. Kalau udah tiba-tiba ada nggak channelnya itu berarti kan udah nggak diandalkan. Terus habis itu coba lihat anaknya gitu kan saya kan, padahal saya fisik bagus. Pas saya lihat, saya tanya bang, tahu apa? Kau pull up bisa berapa?
belum bisa bilang, gak usah daftar. Lah karena apa? Sekarang kan yang daftar itu transparan seluruh Bang. Iya, Sekarang makanya misalnya itu. Ada misalnya contoh nih, misalnya daftar polisi, bahwasanya di situ kan ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin LSM. dari Paminal, Iya. LSM, Iya, pokoknya kan, semua. ngawasin semua. Contohnya misalnya lah, jasmani seperti jasmani. Terus calon siswanya itu datang pas jasmani dites untuk pull up. Pull up. Itu kan banyak yang ngeliatin. Bisa gini-gini, Ah. terus tiba-tiba nomornya misalnya 231, nomornya 231 itu nggak bisa pull up. Terus pas besoknya, pas sudah pengumuman, terus dia ada lagi, kan pertanyaan. Iya, betul. Itu jadi makanya nggak ada seperti itu lagi. Jadi maksud saya kalau memang Lebih mau- bagus lah ya penerimaan Iya. polisi saat ini ya. Ya, kalau memang mau jadi polisi, jangan beranggapan backingnya nggak ada, uangnya nggak ada. Bukan seperti itu lagi. Ini udah lain zamannya. Terus mau nanti pas orang nonton seperti ini kan, itu kayak ada jokes kayak gitu Bang. Ada ibu-ibu dua ngobrol. Ibu-ibu Batak nih, inang-inang Batak nih. Terus yang satu anaknya daftar angkatan udara, yang satu daftar angkatan laut. Terus yang daftar angkatan laut itu marah Bang, Iya. anaknya nggak lulus Karena nggak bisa berenang. karena nggak bisa berenang. Terus dia bilang gini, itu anaknya si Tumanggor itu, saya jamin itu nggak bisa terbang, itu bisa dia masuk angkatan udara. Iya. Jadi seperti itu intinya Bang. Kenapa? Karena kalau kita mau masuk polisi pun, pas udah masuk polisi, terus nggak ada seperti yang diceritakan itu pakai uang, pakai backing. Yakin saya, pas sudah jadi polisi itu, pasti dia benar-benar melaksanakan tugasnya melindungi, mengayomi, melayani. Pasti dia bertanggung jawab sama apa. Oh iya dong, harus. Karena dia nggak mikir lagi gini, balikin modal nih. Jadi Makanya tuh yang begitu perlu masyarakat tuh perlu dikasih tahu bila mana ada yang seperti itu nawar-nawarin segala macam, udah gampang lulus, udah deh. Lu jangan percaya deh. iya. Yang penting tuh lu siapin fisik sama mental lu deh. Karena Belajar, penyaringan percaya diri. Percaya diri. Iya kan? Kalau ada yang begitu, lo laporin deh tuh, ke bagian Propam, ada Yanduan namanya. Lo laporin. Jadi intinya seperti ini Bang. Kalau misalnya udah masuk jadi polisi, karena dia pun cita-citanya dari awal polisi. Cita-citanya seperti abang lah. Misalnya kan ada kan masuk polisi berbeda-beda cita-citanya. Dia masuk polisi mau mengurangi macet, jadi polantas. Iya dong. Seperti abang nih mau masuk polisi, mau nangkap penjahat, jadi jaksa kan. Iya. Barita mau seperti itu, jadi patrol. Patrol. Mau jadi apa Bang? Ya harus gitu. Kita kan ya harus bertanggung jawab juga, Bro, dengan tugas yang kita emban itu sama aja dengan amanah. Iya. Jadi kita harus jalanin, kita harus berikan yang terbaik untuk institusi ini. Oke. Nah, setelah itu Bang, dulu kan abang masih sama kan dulu. Abang lulus pendidikan polisi tahun berapa? 96. 96. Berarti 97 lulusnya. Enggak dong, 95 96. Mulai dinasnya 96. 96. Tanggal 8 Januari 1996. 96. TMT gue tuh, TMT gue. Kata ibu hafal. Ya hafal Bu. Hafal dong, Bu. Ini, Terhitung mulai tanggal 8 Januari 1996, berarti gue udah tua lah ya. Kalau saya 31 Maret 99. Ada pertanyaan gini Bang. Itu tahun 96 kan dinasnya. Abang penempatan di mana? Gue penempatan langsung Polda Metro. Terus gajinya pakai bank apa cash? Gajinya dulu pakai setruk, kayak belanjaan Alfa loh. Gue dulu nerima gaji pertama, karena gue udah janji sama nyokap sama bokap gue. Ya, jadi pas nerima gaji pertama kita jalan-jalan leh, kita ajak tuh orang tua makan segala macam, bangga kan kita kan, seneng nih. Dulu Bang, dulu. Berapa Bang gajinya? Gajinya nggak salah itu 276.000. 276.000 termasuk dengan tunjangan ya 300-an lebih lah, hampir 400 lah ya. Itu tahun berapa, Bro? Tahun berapa itu? Itu tahun 96, Bunda. Aduh, gimana gue ya? Apalagi Bunda, buset. Emang Bunda tahun berapa Bun?
91. Nah, 91 berapa duit tuh? Berapa duit, Bun? Boleh bocoran? Jauh di bawah itu. Tadi sebutannya berapa ya? Sekitar 275. Ya, kita di bawah itu jauh lah. Iya. Jangan-jangan 75-nya doang. Itu juga diterima 2 kali. Iya, jadi Tapi yang penting ya sekarang ini, yang penting Iya. kita harus benar-benar profesi yang luar biasa. yang luar biasa. Iya dong. Jadi, Iya, jadi karena- bukan apa-apa Le. Sekarang nih udah enak loh. Masuk polisi udah enak loh. Iya kan? Gue dinas 25 tahun, ya kan? Gaji sekarang 5 juta, Bro. Oke, berapa? Polisi yang baru lulus udah 5 juta juga. Berikut remon segala macam ya kan 6.000. 5 tahun dinas 1 juta lah naiknya ya. Naiknya 1 juta, Iya. tapi ya tetap semangat Tapi kita bukan ya itu kan. intinya kan. Bukan dong. Karena memang cita-citanya jadi polisi kan. Oh Ya, iya. kalau cita-cita jadi polisi, nggak ada urusan gaji, yang penting hasrat tersalurkan. Iya dong. Iya kalau lo mau kaya ya lo jangan masuk polisi. Iya. Jadi Gitu. pengusaha. Tapi kalau buat pengabdian untuk mengayomi masyarakat, nah lo masuk polisi. Tapi Karena terdengar- itu udah tugasnya, Bro. Iya, Bang. Tapi terdengar klise ya. Padahal itu loh intinya, Bang. Bukannya klise, itu kan klise hanya orang-orang, makanya tuh lo dengerin istilahnya dulu tuh Bapak Kapolri dulu tuh Pak Ugeng ya, Ugeng Imam Santoso, makanya dia menyebutkan pada saat waktu itu yang memiliki kan kalau nggak salah ya, yang memiliki atau yang berjiwa penjahat pasti benci sama pasti memusuhi Polisi. polisi. Nah, berarti lo kalau musuhin polisi berarti lo punya jiwa penjahat. Kalau dia teman baik banget sama polisi berarti dia penjahit, Bang. Penjahit karena iya harus jahit baju kita yang bagus. Iya, Bang. Terus Harus pakai pola. harus pakai Iya pola. dong. Pola, ada lapo, Bu. Terus pada saat lulus Abang pertama ditempatkan di mana? Kalau saya di Polda Metro Jaya. Berarti sama dong kita dulu Sama masih tangannya dong, bengkok sini ya? masih bengkok dua gitu. Serda Set, ya. dia apa? Serda Jacqueline dulu, Bang. Serda Jakaria tetap. Waktu dulu kan gue gabungnya sama Abri, Bro. Oh, sama, Iya, Bang. Saya juga. Iya nggak? Masih piket garnisun, lo nggak ngalamin kan piket garnisun? Nah, gue ngalamin jadi danru. Iya. Hehehe. Serda Jakaria. Iya. Manggil lagi nggak enak. Harusnya Bang, kan senior. Nggak apa-apa. Terus habis itu Abang langsung di Polda Metro. Iya. Di bagian Di bagian begini nih. Di bagian biasa. Kita di reserse. langsung reserse. Langsung. Itu baru jadi polisi langsung Langsung reserse. reserse. Tuh tercapai dong cita-cita. Cita-cita mau masuk polisi. Cita-cita masuk polisi Heeh. mau penjara. Terus udah masuk polisi. Setelah jadi polisi gue mau jadi serse. Sekarang udah jadi serse. Nah, sekarang ke humas. Serse. Beda. Jadi sama sih, Jelasin, tapi Bang. sama. Jelasin dulu, Bang. Serse itu apa sih? Serse itu apa sih? Iya Jelasin sama dulu. aja sih, Bro. Dulu gua di reserse itu. Nah, serse itu apa? Nah, iya gua dulu itu di reserse itu urusannya sama penjahat. Nah, sekarang di humas gua urusannya hubungannya sama masyarakat. Sama-sama. Entar dulu Bang curcolnya, kita ngomongin serse dulu. Bukan curcol nih, Bro. Bukan curcol, Bro. Jadi udah jelas, Bro. Jadi sama-sama. Tugas dimanapun, namanya polisi, tugas dimanapun, sama aja. Yang penting kan satu, Oke, apa itu Bang? niat lo. Niat, iya. Niat lo yang penting, mau dimanapun sama aja. Nah kayak mode Mau sekarang, di humas juga sama aja ya? sama aja. Iya. Nah sekarang kayak mode gue di reserse, gue hubungannya sama penjahat segala macem. Nah sama, gue juga nangkep penjahat, langsung gue nasehatin juga, Bro. Oh, penjahatnya ya? Penjahatnya kita nasehatin juga, ya lo jangan begitu, lo kasihan anak bini lo kan gitu. Terus dia jadi baik apa? Nambah Jadi jahat? alhamdulillah jadi baik. Bahkan ada sih yang 2 kali ketangkep, 3 kali ketangkep. Buset, lo kayak minum obat. 3 kali lo ditangkap sama Nah, gua bukannya gitu. dia bilang akhirnya Akhirnya ada sih, ada yang pengen insaf. ketemu Bang Jack, bukan karena Wah ada yang udah keluar dari tahanan, dia udah di ini akhirnya ketemu gua ke Jatan Ras ya, ketemu gua akhirnya ngobrol dan sekarang alhamdulillah dia udah usaha dan anaknya lumayan Oke, sekarang. semua kan orang nih udah tahu kisah Bang Jack semua kan. Jadi kita nggak usah sampai ke sana. Saya pengen tahu sisi lainnya Bang Jack aja gitu kan. Apalagi kita ngobrol lain di sini kan. Terus kalau menurut
Bang Jack itu jelas, coba abang kasih tahu secara singkat, padat, jelas. Menurut abang apa sih kesetiaan itu, Bang? Hah? Kesetiaan itu seperti apa sih? Kesetiaan kepada dinas. Kesetiaan Ngeri, kepada ngeri. dinas apa ngeri ya? Ngeri tuh, Le. Hah? Saya udah pikirin dari malam ini. Ya, lu udah mikirin dari malam. Nah, gua baru disuruh datang sama lu. Gimana gua mikir, Le? Iya. Tapi yang penting satu, kita ya kesetiaan itu yang penting kita jangan mencoreng nama institusi bagi gue sih ya. Kalau menurut gue, nggak tahu kalau menurut lo. Menurut gue yang penting kita jaga nama baik Polri, apalagi sekarang kan Polri sudah kepercayaannya sudah bagus di mata masyarakat. Ya itu yang harus kita pertahankan. Intinya sih gue cuma satu kata, tekadku pengabdian terbaik. Kalau menurut saya sih setia itu gini, Bang. Kalau menurut saya nih, kita punya pacar. Terus saya harus ini bukan ngomongin tentang ikatan pernikahan. Misalnya nih, saya punya pacar. Terus pacar saya itu mau setia atau tidak setia itu urusan dia. Yang penting saya setia gitu. Karena kalau ukur dari kesetiaan itu bagi saya itu tetap bertahan, tetap melakukan yang terbaik, karena inti dari kesetiaan itu adalah tetap di tempat itu walaupun apa yang terjadi selalu melakukan yang terbaik. Oh iya dong, harus dong. Seneng banget lu kayaknya. Tapi ngomong-ngomong curcol lagi. Bukan, Bang. Karena Tapi ya memang karena itulah, manusia itu kalau menurut saya, karena saya senang nonton Roaring Kenshin. Wah, nggak bisa bahasa Inggris. Bukan itu. Batosai terus Samurai Ronin di Seven itu, karena masuk menjadi polisi itu adalah jalan pengabdian. Iya. Mengabdi kayak samurai, Bang. Kalau misalnya samurai, Bang tahu samurai kan? Kalau samurai itu nggak ada shogunnya, nggak ada pimpinannya, makanya dia akan jadi ronin. Samurai tak bertuan. Jadi kita itu artinya samurai itu sebenarnya adalah mengabdi. Nah, inilah mengabdi. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebenarnya itu adalah pengabdian. Yang saya alami sama Bang Jacqueline ini kurang lebih dari 3 bulan kita ya bersama ya. Iya, Walaupun udah tanpa 3 bulan. ikatannya. Iya, 3 bulan udah. Nggak berasa ya? Nggak berasa udah 3 Yang bulan. saya alami itu, saya tahu abang itu orang yang sangat setia. Bukannya mau muji-muji ini di depannya Nopal ini. Iya, saya tahu banget karena saya merasa makanya ada ini abang tahu nggak ya? Apa tuh? Ini. Ngojek. Iya. Ngojek makanya sama. ini karena kita sama sehati, Bang. Jadi arti kalau kita tadi abang ke selatan, saya ke utara, nggak nyambung kita ngobrol gini, Bang. Karena Nah. saya tahu abang, tapi bukan karena mau podcast itu abang syukur kan? Apanya? Enggak lah. Biar rapi kan? Biar rapi dong. Iya nggak? Karena setia kan? Setia Iya. dong. Kan hubungannya sama masyarakat, kita harus mencontohkan yang terbaik. Luar biasa. Iya Itu dah. enggak kayak di acara yang abang itu ya. Jadi intinya yang tadi pertanyaan saya, yang saya katakan tadi masalah setia itu kita udah sepaham di situ, Bang, ya. Iya dah. Tentang setia itu ya seperti samurai, karena itu mengabdi. Seperti abang yang bilang pertama sama saya itu setia. Setia Prabu. Prabu setia kepada negara. Negara dan Tepuk tangan pimpinan. dong. Tahu nggak Setia Prabu? Setia kepada negara dan pimpinannya. Itu bahasa Sanskerta kalian belum tahu. Kalau masuk polisi baru nanti seperti masuk. Ada niat gak? Jandi, ada niat gak lo mau daftar polisi? Enggak, dia mau kaya katanya. Oh mau kaya, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Nanti kalau udah tahu kalian Setia Prabu, baru kalian nanti kenal Bu Ani. Setiap hari Senin. Tiap hari Senin dan hari Kamis. Tribrata dan Catur Prastia. Nah, itu nanti cari di Google. Jadi Bang, intinya kan gini, kan judulnya tadi pada saat kita ngobrol ini, kenapa kita membahas masuk polisi, kenapa kita harus
membahas gaji. Intinya kan gini, supaya masyarakat juga teredukasi. Di awal juga kita bilang, kenapa sih kita harus cinta sama polisi? Kita koridornya ini seperti ini. Kita yang membuat nikmat jadi polisi ini nggak gampang pekerjaan jadi polisi. Iya dong. Kita harus seperti abang lah nih, abang misalnya nangkap orang nih, ya kan? Iya kali yang abang tangkap itu karena dia sudah ketangkap jadi suka sama abang. Karena pekerjaan kita ini pasti selalu berdiri di tengah. Betul. Berdiri di tengah, ada yang suka, pasti ada yang benci. Ya udah pasti. Nah, giliran kita misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan di hati sebagian orang, pasti mereka nggak suka. Ya. Terus ada yang sesuatu yang misalnya untuk ada celah untuk menjelekkan institusi kita, wow langsung berguyun-guyun itu. Disitulah nikmatnya jadi polisi. Tegakku jalan pengabdianku. Jadi kita bukannya secara on purpose, kita nggak secara sengaja atau bilang gini, cinta dong sama polisi, gitu kan? Kita ngobrol seperti ini supaya orang tahu bahwasanya kehidupan polisi itu enggak hanya siap gerak, lencang depan gerak, istirahat di tempat gerak. Polisi itu juga manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai bercanda, yang mempunyai kelemahan, bahkan banyak kelemahan. Jadi kayak candil ya. Jadi kayak candil. Candil kenapa? Polisi juga manusia, punya rasa, punya hati. Enggak jangka saya. Polisi bukan malaikat dong. Iya, bang kayaknya itu. Polisi bukan malaikat. Makanya saya senang pada saat itu komandan kita yang tercinta itu bilang bikin podcast gini. Saya senang kita ngobrol gitu. Padahal tadi malam saya sengaja bang nggak ada bahan seperti apa. Karena saya pengen lepas ngobrol, makanya saya tanya tadi kan. Tadi lo bilang udah ngapalin dari malam, kesetiaan gimana sih? Enggak. Maksud saya lepasnya itu saya nggak buat kerangka. Artinya, makanya saya tanya abang kesetiaan langsung gitu. Kita harus setia, tapi setianya bukan yang lain ya. Setiap tikungan ada. itu jangan bantai dengan istri. Jadi intinya kita Bener nih. kita selalu Maksudnya kalau reserse itu setiap tikungan ada itu buat antisipasi tindak kejahatan. Sama kayak yang patroli yang lainnya, Bunda. Nah, jangan sampai salah loh ya. Jangan sampai salah persepsi. Iya, intinya gini Bang, kita misalnya seperti pacaran, kita nggak ngajak pacar kita itu bilang gini nih, ayo dong lu cinta sama gua, gitu enggak. Terus lo ngomong ke pacar lo gimana tuh? Jadi gini, Ke istri lo gimana? Saya nggak langsung nembak Bang, nggak saya bilang, saya suka sama kau, pacaran sama saya, nggak seperti itu. Saya misalnya dia lagi mau kerja atau pulang kerja, saya tawarin mau diantar enggak, mau dijemput enggak. Jadi seperti itu ya. Kalau gua ke bini gua nggak gitu lah. Ya? Dia ada pacar. Mau saya beliin mobil. Istri. Mau saya beliin. Enggak, kalau gua cuman ngomong begitu doang aja lah ya. Lo nikah sama polisi nggak ngejamin untuk kaya, tapi insya Allah bahagia. Emang kalau ditinggal nggak bahagia? Bahagia nggak? Apa nih? Abang kan sering dulu Iya. pergi sebulan, 2 bulan abang. Justru itu harus dari sekarang kita kasih tahu tentang pemahaman. Oh ini lo tugas kita, tugas kepolisian apalagi di bidang reserse. Bini gua udah 2 kali mau diculik bro. Gua udah 3. Bini gua 2 kali mau diculik bro. Satu kali udah diusir kan sama badan-badan narkoba itu udah tahu juga ya itulah. Tapi ya alhamdulillah bini gua kuat karena istilahnya ya gua ya itu tadi. Nah, jadi karena gua kasih tahu pengertian dia, kita berjuang bersama. Karena itulah istri abang, kalau istri lah bang yang ngomongnya, jangan bini, kayaknya bini itu kayaknya istri Betawi. Iya. Kalau Betawi kan bini gua. Bininya. Iya. Maksud saya gini. Karena itulah istri abang cinta sama abang dan setia sama abang. Maksud saya gini, ini loh yang kita lakukan sama masyarakat sekarang. Seperti misalnya saya sama gebetan misalnya.
saya tawarkan dia, mau saya antar gak, mau itu nggak. Itu seperti itu yang kita lakukan, bukan sama masyarakat nih. Ini kita bercerita yang sesungguhnya, jadi supaya jangan ada negatif thinking dari masyarakat. Masuk polisi pasti bayar gitu kan. Nah, karena kita mau melakukan ke masyarakat ini kami, ini yang harus kau cintain. Kalau kata pimpinan dulu, kalau polisinya baik, masyarakatnya tentu baik. Ada dulu pimpinan yang ngomong seperti itu. Artinya masyarakat itu bukan kita paksa, ini kami, cintain kami, gitu kan? Enggak. Jadi karena kita sudah membicarakan, bukannya dipaksakan, iya, tapi kita berikan di luar protokoler tentang siapa kita, masuk pendidikannya seperti apa. Akhirnya masyarakat itu ada tumbuh kecintaan. Contohnya teman-teman Bang Jacqueline, semuanya itu mau melakukan kejahatan, pasti mereka mikir 2 kali, Bang. Iya. Karena apa? Karena dia mencintai polisi. Sama juga terhadap masyarakat seperti itu. Kalau dia sudah mencintai misalnya polisi, institusi ini, pasti dia pas mau berangkat dari rumah nih, naik motor nih ceritanya. Pasti pakai helm. Aduh, gak enak sama Bang Jacqueline. Iya. Pakai helm. Nggak pernah gue dijaga jalanan, kan lu yang jaga jalanan. Karena polisi, maksudnya institusinya. Iya. Gak enak sama dia, kan teman saya polisi, nanti saya ketemu di jalan. Oh saya iya. mau lagi Bang Jacqueline kan gitu. Nah, seperti itu yang kita inginkan dari masyarakat, bukan berhalo-halo. Kan masyarakat juga udah pintar. Kita nunjukin, ini kami polisi, cintai kami. No, masyarakat sudah pintar. Artinya masyarakat tahu mana itu Bang Jacqueline yang tulus. Udah bener tuh. Iya. Tadi gua hampir nyangka ini Bang Jacqueline yang tua gitu. Ya, udah 2 tahun gitu. Udah sama-sama tua juga. Nah, akhirnya lama-kelamaan masyarakat itu merasa, oh iya, lu pantas dicintain. Bukan sosok Bang Jacqueline-nya sama Mbak Ritanya, bukan sosok institusinya. Kalau masyarakat sudah cinta sama institusi, Merasa diayomi. Merasa dilindungi, dilayani. It's worth it, lu dicintain, akhirnya jadian gitu loh. Akhirnya jadian artinya polisi dan masyarakat bersinergi, bahasa saya. Akhirnya Ya udah benar itu. Sinergi, akhirnya kenyamanan, ketentraman terjadi. Ya memang gitu. itu yang kita alamin juga zaman dulu juga begitu. Ya kalau kita nggak sering sama masyarakat, kita gabung dengan tokoh agama, alim, ulama, mau bagaimana kita dulu kan gue di Jakarta Pusat ya. Mau gimana kita memberantas peredaran narkoba di Menteng Jaya, Menteng Tunggulun pada saat waktu itu. Sekarang nggak ada Bang ya? Ya udah alhamdulillah. Nah seperti itu karena kita istilahnya sering sama masyarakat bergabung dan masyarakat juga merasa diayomi, dilindungi. Akhirnya apa? Kita nggak capek-capek nyari informasi, bro. Iya. Masyarakat yang memberikan informasi kepada kita. Iya, karena masyarakat mencintai. Nah, itu akhirnya kita dapat bisa nangkep bandarnya, bisa nangkep segala macam berkat peran serta dari Berarti masyarakat. abang kerjanya di situ jujur dong ya? Apanya? Itu nangkapin itu ya? Ya nangkep karena kan sampai bini gue diusir di situ. Iya, makanya karena abang di situ Iya. jujur nangkapin, enggak belok kiri belok kanan, akhirnya masyarakat lapor. Iya. Kenapa mereka lapor? Karena dia mencintai. Iya. Karena pengen tempatnya Kan bersih. Jangan sampai anak-anak nih kena oleh narkoba. Luar biasa. Berarti abang dicintai banget dong di situ ya? Alhamdulillah. Sama kayak aku bang. Iyalah. Ngapain sama lu bang? Jangan lah. Jadi artinya seperti itu, jelas kan? Itu udah ada contoh bahwasanya masyarakat itu enggak merasa a priori lapor sama abang. Dia dengan tulus saja lapor, ini loh mereka itu jualan gini-gini. Akhirnya abang nangkap. Kenapa dia bisa laporan? Karena dia percaya. Karena dia mencintai abang gitu kan. Sama misalnya seperti misalnya saya di jalan. Kalau kita sudah bermain di media sosial, ya kan pada waktu itu masyarakat laporan-laporan kita tampung. Jadi tiba-tiba kita ada di situ. Nah kayak model nih kemarin kan patroli tuh, Lagi kemarin itu dapat informasi dari masyarakat juga, nangkep segala macam,
nangkep tawuran Iya, atau karena apa mereka kan. mencintai polisi. Jadi masyarakat juga bantu ya. Nah, jadi Mau kita- gimana tahu? nah. Ente kan lagi misalkan patrolinya di ujung Berung, nggak tahunya tawuran di sana. Kalau nggak ada informasi, Nah, itu karena mereka bisa laporan seperti itu karena trust, karena percaya sama kita, karena timbulnya rasa percaya itu karena cinta. Jadi itulah kenapa pada saat ini temanya itu kenapa harus cinta sama polisi, bukan kenapa harus cinta sama Bang Jacqueline sama Bang Ambar, bukan. Kenapa harus cinta sama polisi? Karena polisi itu patut untuk dicintai karena polisi itu sudah mencintai duluan. Jadi kita itu jangan sampai bertepuk sebelah tangan. emang tugas polisi kan udah ketahuan ya, biar masyarakat juga aman, tentram dalam melakukan kegiatan nih Le. Iya. Biar jangan masyarakat merasa was-was. Iya. Ya kan, was-was, Ntar- segala macam lagi jalan. Ntar saya laporin malah enggak ini. Iya, makanya bagus kan ada sekarang apalagi tuh ada patroli malam ya nggak? Wih, sampai pagi. Sampai paginya sih, Bang. Sampai pagi tuh, 5 jam. 5 jam. 5 jam pokoknya, 5 jam sampai pokoknya jam-jam rawan lah ya. Jam-jam rawan. Jam-jam Saya rawan. lihat saya. Iya, jam-jam rawan ya itu ya satu-satunya ya buat memberikan rasa aman kepada masyarakat Buat untuk rasa aman terhadap masyarakat. iya dalam melakukan aktivitasnya Iya, gitu. Dan untuk masyarakat jangan ragu untuk melaporkan setiap melihat tindak kejahatan. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi Bang sama Abang nih. Abang bisa jawab kan? Makanya ngasih Abang pertanyaan kira-kira- mulu. Ngasih pertanyaan mulu. Jadi, Abang punya bahan buat nanyanya. Abang kan tadi bilang bahwasanya dimanapun itu dinas itu yang penting itu kita tetap semangat. Oh iya dong. Ada pertanyaan yang krusial ini. Apa? Abang kan udah 3 bulan di humas, Nah, betah nggak sih? kalau masalah lu nanya betah, ya gua nggak betah. Jujur badan gua pegel. Lu tanya yang jujur nih. Iya dong. Jujur. Kan kita kan sebenarnya Iya, masalah badan gua pegel. Biasa nangkep penjahat, nah sekarang gua ngeliatin orang nangkep penjahat. Tapi ya tetap aja kita mengedukasikan kepada masyarakat. Bisa kan ada masyarakat laporan melalui IG Humas Polri. IG Humas Polri. IG Polda Metro Jaya, Humas Polda Metro Jaya. Humas Polda Metro Nah, Jaya. kan waktu kemarin juga ada tuh, Le, yang laporan ke melalui DM Humas Polda Metro Jaya. Akhirnya kita tindak. Oke. Di sini Pelakunya juga kita tertangkap sama. tindak lanjuti. Sama, kita teruskan ke Polres setempat, akhirnya ditindaklanjuti dan berhasil. Apalagi komandannya milenial ya Bang. Iya, sama. Tapi ya itulah kan tadi saya nanya sama Bang gitu kan. Kalau nyaman, nyaman dimanapun kita dinas, ya sama aja. Kan polisi bukannya serse doang, Le. Tapi Ada Sabara, Intel, lalu lintas, Humas. Nah, sementara kita sekarang lagi dipercaya di multimedia. Tapi Abang tahu nggak sih itu bahasanya itu jalan yang benar, jalan yang baik. Abang dikasih kesempatan di Humas, tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Biar Abang istirahat sebentar. Iya, udah 25 tahun coy, ngejar-ngejar Iya. penjahat. Ini Abang makanya sekarang kan glowing. Iya. Terus sama keluarga, waktu sama keluarga lebih banyak. Terus udah bisa sekarang dicukur. rambutnya Iya, dicukur. rapi ya. Tapi aku Optimis ya. agak lucu ngeliat rambut Bang Jack ini sekarang kayak Andy Lau. Iya ganteng. Sama seperti saya Bang. Saya merasa saya merasa nyaman itu karena saya bahwasanya oh ini sudah diizinkan ini terjadi. Ini untuk istirahat. Seperti Abang misalnya saya tidur nggak tidur kayak kemarin itu pas aku nggak bisa tidur gitu-gitu. Buset nih orang dari malam sampai malam lagi nggak tidur, contoh-contoh seperti itu karena memang itu sudah waktunya. Bahkan
Superman aja bang punya kryptonite yang bisa melemahkan dia supaya dia istirahat. Apalagi Bang Jack sama Bang Barita. Jadi intinya kita melakukan ini dengan bahagia bang ya. Harus. Masyarakat pun harus mengetahui juga di luar sana itu masih banyak polisi yang terengginas yang benar-benar melindungi, mengayomi, Banyak, masih dan banyak. melaksanakan tugas. Cuman mungkin karena ada dilihat satu dua. Jangan dilihat oknumnya dong, Bro. Ya, karena tahu Kan nggak sendiri. semua polisi Karena begitu. seperti tadi bang, yang di awal itu saya bilang kita itu enaknya tantangannya jadi polisi itu kita selalu kalau dalam suatu perkara kita selalu berdiri di tengah antara si A dan si B. Kalau misalnya sesuatu misalnya kita berdasarkan fakta dan ala bukti-bukti kita bahwasanya berdiri tengah, ternyata kita bisa dengan bukti itu kita menyatakan si A itu bersalah, pasti si A itu nggak suka sama kita. Makanya kita nggak bisa menyenangkan hati Semua orang. Makanya itu tantangan hebatnya kerja sebagai polisi itu karena memang Tapi kan yang intinya yang penting kita profesional, Bro. Profesional, transparan. Kalau memang salah ya salah. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi semuanya sama di mata hukum. Itu yang ngeri tuh bang. Kalau kita membahas tumpul ke atas, tajam ke bawah udah nggak ada sekarang dengan program presisinya ini. itu. Contohnya apa? Kan banyak. Itu perubahan. Iya kan ada juga kita transparan kok. Iya. Kita kasih lihat kok ada oknum polisi segala macam. Iya. Kasus melakukan tindak pidana diekspos sama kita. Iya, terang-terangan. Terang-terangan. Itu artinya ada perubahan. Ada perubahan yang banyak signifikan. banget. Iya. Kalau dulu bang, kita masih bisa lihat itu di jalan itu entah itu anggota Polantas, entah itu anggota Sabara, itu berhentiin bang di jalan, berdua sendiri, berhentiin orang. Tapi sekarang udah nggak ada seperti itu. Iya, sekarang udah serba digital. Sekarang langsung gini kalau Langsung ada kamera. Besoknya masuk di meja analis Humas Polda Metro Jaya berita viral yang negatif. Jadi artinya worth it lah mencintai polisi. Dan pasti kalau udah mencintai kita itu, bukan kita, mencintai polisi itu pasti terbalas lah. Terbalas untuk mencintai. Karena kalau masyarakat nggak mendukung, nggak mencintai polisi, siapa lagi yang mencintai kita gitu? Masa cuma bini kita doang? Itu cintanya lain itu bang. Iya, karena ya biar masyarakat cinta sama polisi ya polisinya juga dong. iya karena Yang harus harus memberikan pelayanan yang terbaik. Polisi itu harus menekan, memang harus mencintai duluan. Iya dong. Mencintai duluan sama masyarakat itu supaya masyarakat itu love back, mencintai balik gitu, supaya nggak bertepuk sebelah tangan gini kan, bertepuk sebelah tangan kan gini. Iya, Iya kan Pak? Iya. Akhirnya kalau udah klop ya sudah. Jadi seperti misalnya nih terlepas dari sisi negatif. Misalnya kayak di Inggris, polisinya itu dipanggil Bob karena saking cintanya polisi masyarakat di Inggris itu sama polisinya. Bahkan mereka itu diledek sama polisi-polisi Amerika, Bang. Bob itu mereka polisi itu di sana itu yang patroli di jalan itu, mereka tidak dibekali dengan senjata api. Makanya diledek sama polisi Amerika. Terus lu kalau ketemu penjahat, terus lu hanya teriakin aja gitu. Enggak, jadi karena masyarakatnya sudah sadar, masyarakat di sana sadar karena mereka mencintai polisi. Dan polisi mencintai mereka. Alangkah indahnya misalnya kita di sini nih, alangkah indahnya nih, misalnya kita di jalan, terus lampu merah, nggak ada polisi, terus orang-orang berhenti di bawah di baris marka jalan itu. Sekarang udah bro. Udah begitu. Bukan karena ada CCTV. Iya, sebab kalau lewat etle.
Iya kan sama. Kalau di tempat saya karena nggak ada atlet dan duren sawit, cakung tanah, tetap aja masih seperti itu. Ya karena kurang sadar tadi. Nah, yang saya maksud itu seperti itu. Jadi karena kecintaannya masyarakat sama polisi, dia akhirnya selalu mengikuti aturan. Jadi akhirnya lama-lama untuk mengikuti aturan itu enggak sesuatu hal yang istimewa lagi. Hal yang biasa seperti bernapas, minum. Karena kalau misalnya kita lihat nih, banyak juga ketergantungan antara jadi selalu disangkut paukan sebab akibat. Contoh nih, di antara ini yang ada di depan ini masih ada yang nggak punya SIM. Tahu nggak? Masih ada yang nggak punya SIM katanya. Tahu nggak gara-gara apa, Bang? Gara-gara Gara-gara apa? Pasti bilang gini, udah nggak apa-apa, ntar di jalan gampang gitu. Ya, itu yang salah. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Itu keinginan bahwasanya ini loh saya cinta sama lu, gua ikutin peraturan. Itu sebenarnya seperti itu. Jangan nanti menyalahkan. Jadi istilahnya lu kenal gue tapi lu jangan bikin malu gue dong. Nah, kan jadi gitu. seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya terjadilah sinergitas itu tadi. Seperti itu. Gitu loh, Bang. Jadi cintanya masyarakat terhadap polisi membuat masyarakat itu lebih baik karena polisi itu sudah baik. Oh iya. Tepat dong. Terkesima malah saya gitu. I'm married. Jadi seperti itu, Bang. Terima kasih, Bang, udah ngobrol-ngobrol. Kalau untuk masyarakat, setuju, Bang, ya? Kalau untuk masyarakat ada permintaan-permintaan di kolom komentar. Yes. Ya. Di kolom komentar ditunggu sebanyak-banyaknya. Ada informasi atau apa segala macam? Pasti kita bahas secara lugas tanpa tutupin, tapi dengan Tanpa ada batas ya. tanpa ada batas, Pas habis. tapi dengan aturan yang terikat. Yes. Tahu nggak aturan yang terikat? Selalu menjunjung tinggi nama baik institusi merdeka. Oke. Karena Bang Jacqueline senior saya, Bang Jacqueline itu suka bilang yang namanya penutupan, saya serahkan sama Bang. Penutupan apa? PRJ. Kenapa udah bilang Jacqueline? Wan udah mau habis. Iya, nih. Ya. Abang kasih satu patah dua kata buat masyarakat. Himbauan. Himbauan apa? Aus. Untuk rekan-rekan, untuk Sobat Polri dimanapun kalian berada. Nah sekarang kasus yang lebih banyak nih ya, yang lagi banyak masalah pandemi COVID-19. Iya. Omikron nih. Omikron. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Nah untuk itu, untuk masyarakat semuanya agar tetap jaga protokol kesehatan. Dan yang belum divaksin, ketiga cepetan divaksin. Biar negara kita cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Bersama kita bisa, untuk kita semua, untuk Indonesia. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Ngojek sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang